Pendengar, berikut kita ikuti wawancara reporter Amri Syikrin dengan Wakil Ketua DPRD Sumeneb Indra Wahyudi terkait dengan pandangan apakah pola hidup normal baru atau new normal berdampingan dengan COVID-19 sudah bisa diterapkan. Baik, untuk itu kita pagi ini sudah bersama saya, Wakil Ketua DPRD Sumeneb Bapak Indra Wahyudi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Indra Wahyudi. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Rufikin, teman-teman RRI dan juga para pendengar. Ya, menurut Bapak Wakil Ketua DPRD ini, dengan meningkatnya kasus COVID-19 ini, sementara pemerintah sudah mewacanakan akan diberlakukan hidup normal baru berdampingan dengan COVID, dengan tidak membatasi aktivitas di tengah pandemi ini apakah sudah pantas diberlakukan? New normal ini kan sejauh mana yang saya pahami itu kan apa istilahnya, satu kenormalan baru atau istilah yang merujuk pada pola hidup baru dalam situasi ketika kita harus menghadapi pandemi virus corona gitu kan ya. Jadi pola hidup baru ini kan maksudnya kan biar masyarakat menerapkan protokol kesehatan. Jadi tidak lalu lalang kemudian berinteraksi seperti biasanya, karena ini kan harus dibangun pola interaksi sosial yang mungkin bisa dibilang juga harus baru seperti itu. Jadi yang masyarakat yang selama ini misalnya berdiskusi dengan jarak dekat, mereka tetap harus membiasakan diri dengan mengatur jarak seperti itu. Tetapi bagaimanapun juga semangatnya sepanjang ini adalah untuk kepentingan masyarakat banyak dan tentu juga sebagai upaya agar kondisi bangsa, ekonomi bangsa ini tetap stabil misalnya, ya mungkin boleh-boleh saja ini diberlakukan seperti itu Mas Rizky. Untuk di Pulau Madura sendiri bagaimana menurut Bapak? Ya, kalau semangatnya sama bahwa kemudian yang normal ini diberlakukan sebagai bagian dari keputusan pemerintah pusat, maka Madura pun juga harus siap untuk menyambut kebijakan ini gitu. Ya, saya berharap untuk di Kabupaten Seluruh Madura, khususnya Kabupaten Sumeneb itu sudah harus menyiapkan segala perangkat-perangkat yang ada, baik berupa aturan yang perlu dipertegas kepada masyarakat, termasuk juga bagaimana caranya kita masyarakat sendiri harus bisa membangun kebiasaan dengan adanya kebijakan yang normal ini gitu. Jadi bagi saya masyarakat Madura khususnya Kabupaten Sumeneb itu mau tidak mau juga harus siap seperti itu. Siapa kira-kira yang paling siap dengan new normal ini atau hidup normal berdampingan dengan COVID ini? Kalau kemudian ditanya siapa yang paling siap, ya masyarakat semuanya harus dituntut siap gitu. Terutama masyarakat yang memiliki usaha-usaha itu. Jadi kan kita kan banyak nih sektor usaha gitu ya di Kabupaten Sumeneb khususnya, baik restoran misalnya kan, atau usaha travel gitu, termasuk juga usaha pariwisata misalnya kan. Ini juga mau tidak mau ya mereka harus siap gitu. New normal ini kan tentunya satu bentuk satu bentuk kehidupan yang senantiasa kita harus melakukan dengan pola yang sudah baru gitu. Jadi misalnya ketika kemarin katakanlah kita hadir ke masjid-masjid, tempat ibadah misalnya, atau kita kemudian bertransaksi di tempat pasar-pasar misalnya kan, yang biasanya kita biasa berkerumun, ya mestinya juga ini yang perlu kita lakukan dengan hidup normal baru itu adalah membatasi dengan tetap berdasarkan pada protokol pencegahan COVID-19 atau yang kita sebut sebagai protokol kesehatan itu. Apa yang harus diperhatikan jika kebijakan new normal ini diberlakukan? Yang perlu diperhatikan adalah kita tetap mengacu kepada protokol kesehatan, kan seperti itu. Ya, new normal ini kan semangatnya kan agar kita ini sekarang ini kan lebih berbenah diri kan. Yang biasanya kita tidak rajin mencuci tangan, sekarang ya kita harus rajin mencuci tangan. Yang biasanya kemudian kita tidak pakai masker, ya kita harus sering-sering pakai masker kan seperti itu. Yang biasanya kita, sebagaimana tadi saya singgung, yang biasanya kita diskusinya jarak dekat, kita harus mengatur jarak.
Ini yang namanya new normal kan seperti itu semangatnya. Makanya yang perlu kita perhatikan adalah sekali lagi kita tetap harus mengacu pada upaya-upaya protokol kesehatan itu gitu. Ini yang perlu dilakukan. Jangan sampai kemudian new normal kemudian dipersepsikan atau direpresentasikan oleh masyarakat bahwa ini sudah dianggap tidak ada COVID-19 sehingga kita ini hidup seperti biasanya. Ini yang salah seperti itu kira-kira Mas Rozikin. Dengan langkah itu apakah yakin COVID-19 ini bisa dikurangi? Dan yang perlu dipahami oleh masyarakat bahwa tujuan dari pemberlakuan new normal itu kan bukan berarti kemudian merupakan bagian dari pelonggaran pembatasan sosial berskala besar. Bukan seperti itu. Karena tujuan new normal menurut pandangan saya memang lebih kepada upaya pemerintah untuk kemudian mendukung sektor usaha gitu. Jadi baik usaha yang kemudian bersifat pribadi atau usaha yang kemudian bersifat secara kelembagaan atau usaha yang bersifat korporat misalnya. Maka ini harus bisa dilakukan dan setiap masyarakat yang memiliki segala usaha-usaha itu ya harus bersiap untuk kemudian menerapkan situasi normal itu gitu. Tentu juga berdasarkan SOP yang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh pemerintah. Dalam hal ini ya mungkin nanti perlu dilakukan koordinasi dengan Satgas COVID-19 di masing-masing wilayah atau di masing-masing kabupaten kota seperti itu. Baik, terima kasih Pak Indra Wahyudi, Wakil Ketua DPRD Sumeneb. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.